Halo teman-teman sekalian, bertemu kembali di dalam konten MOOC Mata Kuliah Keperawatan Jiwa 2. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Community Mental Health Nursing atau kita kenal dengan singkatan CMHN. Setelah mengikuti mata kuliah CMHN ini, diharapkan adalah mahasiswa mampu untuk menganalisis, mampu untuk mengerti dan penata laksanaan community mental health nursing yang ada di masyarakat dalam mengembangkan untuk keperawatan jiwa masyarakat. Secara pengertian, CMHN adalah pelayanan keperawatan yang komprehensif, holistik, dan paripurna, berfokus pada masyarakat yang sehat jiwa, rentan terhadap stres, dan dalam tahap pemulihan serta pencegahan kekambuhan, gitu ya. Jadi CMHN ini, gitu ya, adalah salah satu upaya untuk membantu masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah kesehatan jiwa. Contohnya adalah akibat dampak konflik bencana seperti misalnya tsunami, gempa maupun bencana lainnya gitu ya. Jadi CMHN muncul untuk menangani gitu ya permasalahan-permasalahan terkait dengan kesehatan jiwa masyarakat. Selanjutnya, pelayanan keperawatan jiwa gitu ya, komunitas yang komprehensif ini gitu ya, pelayanan keperawatan jiwa yang diberikan pada masyarakat pasca bencana dan konflik dengan situasi kondisi masyarakat yang sangat beragam, artinya sangat dalam rentang sehat sakit yang memerlukan pelayanan kesehatan. Seseorang yang mengalami misalnya bencana adalah gitu ya, mereka memiliki kerentanan gitu ya terhadap kesehatan jiwa. CMHN hadir untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pelayanan keperawatan jiwa di komunitas yang komprehensif ini meliputi 3 aspek teman-teman, atau pencegahan gitu ya. 3 pencegahan, baik itu pencegahan primer, sekunder maupun tersier. Pencegahan primer untuk mencegah terjadinya gangguan jiwa, mempertahankan dan meningkatkan kesehatan jiwa. Sedangkan pencegahan sekunder itu adalah untuk deteksi dini dan penanganan segera masalah psikososial dan gangguan jiwa. Sedang pencegahan tersier adalah mengurangi kecacatan atau ketidakmampuan di dalam akibat gangguan jiwa gitu ya. Seperti itu. Peran perawat di dalam CMHN ini adalah gitu ya, tentunya adalah bagaimana kita membentuk wilayah kita menjadi wilayah yang sehat jiwa gitu ya. Perawat memiliki peran untuk memberi asuhan keperawatan secara langsung sebagai pendidik atau edukator maupun koordinator dalam berkoordinasi dalam penemuan kasus serta untuk melakukan rujukan. Teman-teman sekalian, asuhan keperawatan tentunya sama gitu ya. Kita mengenal asuhan keperawatan di dalam keperawatan kesehatan jiwa ini tentunya adalah meliputi pengkajian, diagnosa keperawatan baik aktual maupun resiko, perencanaan tentunya disesuaikan dengan standar asuhan keperawatan kesehatan jiwa yang mencakup tindakan psikoterapeutik. Tindakan keperawatannya juga melibatkan keluarga pasien gitu ya, dan evaluasinya tentunya adalah menilai perkembangan kemampuan pasien dan keluarga. Kita tahu kebutuhan gitu ya akan pelayanan di keperawatan jiwa gitu ya. Ini adalah kita akan melihat melalui piramida pelayanan kesehatan jiwa ya. Kebutuhan tertinggi di mana gitu ya, ketika kita melihat frekuensi kebutuhan untuk perawatan mandiri individu dan keluarga ini adalah menjadi kebutuhan yang sangat tinggi teman-teman gitu ya. Dan yang rendah itu adalah sampai kepada rujukan di rumah sakit jiwa. Namun ketika kita melihat dari aspek biaya, maka gitu ya kualitas pelayanan yang dibutuhkan tertinggi adalah dari aspek biaya itu ketika di rumah sakit. Dan ketika gitu ya, dukungan masyarakat formal dan informal di luar sektor kesehatan serta perawatan mandiri individu dan keluarga ini gitu ya, secara biaya, aspek biaya itu adalah memiliki
biaya atau biaya yang sangat rendah, sehingga ini bisa kita maksimalkan gitu ya. Kualitas pelayanan yang dibutuhkan itu ternyata kalau dilihat dari frekuensi kebutuhan yang sangat tinggi dan kemudian adalah biaya yang sangat rendah karena bisa dilaksanakan secara mandiri, itu adalah perawatan mandiri individu dan keluarga, sehingga hadirnya CMHN itu sangat pas gitu ya, bagaimana ini bisa untuk memberikan solusi di dalam pelayanan keperawatan kesehatan jiwa di komunitas. Peran perawat di dalam CMHN ini gitu ya dapat berperan sebagai manajer kasus dalam 3 tingkatan teman-teman sekalian, yaitu basic, intermediate, dan advance gitu ya. Kita nanti akan bahas khusus untuk basic atau dasar gitu ya. Tingkatan dasar ini adalah memberikan pelatihan perawat keswamas di tingkat puskesmas atau PKM untuk mengajarkan klien gangguan jiwa dan keluarganya agar mampu merawat diri sendiri selama di rumah. Misalnya diagnosa pada anak depresi dan berlaku kekerasan, diagnosa pada dewasa berlaku kekerasan, halusinasi, isolasi sosial, harga diri rendah, waham, risiko bunuh diri, dan defisit perawatan diri. Diagnosa pada lansia itu adalah depresi dan demensia. Selanjutnya juga melakukan supervisi perawat gitu ya di perawat PKM dalam melakukan pelayanan kesehatan jiwa tingkat dasar melalui pendampingan. Yang ketiga, memberikan asuhan keperawatan pada klien dan keluarga yang tidak dapat ditangani oleh perawat keswamas. Dan yang keempat adalah melakukan rujukan ke tingkat pelayanan kesehatan umum atau rumah sakit jiwa. Tingkat intermediate teman-teman gitu ya, membentuk gitu ya lingkungan atau desa siaga sehat jiwa, di mana gitu ya nanti adalah gitu ya penata laksanaan adalah rekrutmen kader kesehatan jiwa, kemudian memberikan pelatihan kepada kader tentang deteksi dini anggota masyarakat yang mengalami masalah psikososial, serta memberdayakan kader untuk menggerakkan keluarga mengikuti penyuluhan kesehatan jiwa baik itu rentang sehat, psikososial, dan gangguan jiwa. Pada intermediate, memberikan juga pelatihan pada perawat keswa untuk melakukan pengkajian dan intervensi, baik itu pemberian askep kepada klien, pendidikan kesehatan pada keluarga, dan tentunya adalah pelaksanaan terapi aktivitas kelompok pada klien dengan masalah psikososial. Yang ketiga adalah melakukan pendampingan perawat kesehatan di dalam mengembangkan rehabilitasi untuk pasien dengan gangguan jiwa. Ini tingkat advance teman-teman, mengelola pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat pada tingkat kabupaten atau kota, bekerja sama dengan Dinkes, rumah sakit, puskesmas, dan masyarakat untuk implementasi upaya pelayanan prevensi primer, sekunder, dan tersier. 2. Memberikan pendidikan kesehatan pada kelompok formal maupun informal. Dalam hal ini bisa tenaga kesehatan, pengobatan tradisional, tokoh masyarakat, tokoh agama, guru, dan security. Selanjutnya, tingkat advance adalah pendidikan kesehatan lanjut pada kader kesehatan jiwa, melakukan dan melatih perawat CMHN, memberikan pendidikan kesehatan untuk mengantisipasi masalah psikososial pada masyarakat, melakukan advokasi pada stakeholder terkait dengan pengembangan pelayanan kesehatan jiwa sehingga tercapai kabupaten kota yang sehat jiwa. Teman-teman sekalian, indikator jiwa masyarakat kita tahu ya, seperti yang sudah kita ketahui bahwa indikator dari kesehatan jiwa masyarakat ini adalah sebuah eksistensi manusia yang meliputi 2 aspek, organobiologis, fisik atau jasmani, psikoedukatif, mental, emosional. Berikutnya, terjadi gangguan jiwa juga merupakan proses interaksi yang kompleks antara faktor-faktor seperti genetik, organobiologis, psikologis, serta sosiokultural. Terus kemudian telah terbukti bahwa ada korelasi antara timbulnya gangguan jiwa dengan kondisi sosial dan lingkungan di masyarakat sebagai suatu stresor psikososial. Jadi adanya interaksi gitu ya, di dalam lingkungan. Sedangkan tabel rentang sehat jiwa nanti teman-teman sudah sering tahu ya, ada respon adaptif dan respon maladaptif. Di tengah-tengah ini adalah masalah psikososial. Respon adaptif itu
adalah sehat jiwa, bagaimana orang berpikir logis, akurat, konsisten, perilaku yang sesuai, hubungan sosial memuaskan. Sedangkan ini adalah masalah sosial, risiko teman-teman, atau masalah psikososial, pikiran yang kadang-kadang menyimpang, reaksi emosional, perilaku yang tidak sesuai serta menarik diri. Sedangkan respon maladaptif adalah gangguan jiwa, sudah masuk waham, halusinasi, ketidakmampuan mengendalikan emosi, perilaku yang kacau, serta isolasi sosial. Teman-teman sekalian, ini adalah prinsip untuk keperawatan kesehatan jiwa komunitas. Ini adalah pelayanan keperawatan yang komprehensif, holistik dan paripurna yang berfokus pada masyarakat yang sehat jiwa, rentan terhadap stres, risiko gangguan jiwa, dan dalam tahap pemulihan serta pencegahan kekambuhan pada gangguan jiwa. Ini adalah prinsip pada jiwa komunitas, pada ranah sehat, ranah risiko, dan kemudian adalah ranah gangguan gitu ya. Ini adalah BCCMHN yang seperti kita sampaikan tadi, bahwa BCCMHN merupakan serangkaian kegiatan pembelajaran untuk perawat komunitas agar memiliki kompetensi untuk melaksanakan asuhan keperawatan jiwa di masyarakat. Untuk selanjutnya gitu ya, kita akan lanjutkan kepada selanjutnya bahasan selanjutnya. Teman-teman sekalian, pada part yang kedua teman-teman kita akan belajar tentang BCCMHN. Teman-teman sekalian, sebagai penugasan, silakan teman-teman mengidentifikasi di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Coba gitu ya, teman-teman mengidentifikasi gitu ya, deteksi dini pasien-pasien yang mengalami gangguan jiwa, baik itu terkait dengan permasalahan gejala, dan kemudian tindakan apa yang kita lakukan terkait dengan asuhan keperawatan yang diberikan pada area di keluarga maupun di komunitas. Demikian CMHN yang kita lakukan, yang kita bahas pada hari ini. Kita akan lanjutkan kepada part 2, yaitu basic CMHN gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga gitu ya, kita semua bisa untuk bisa untuk mengikuti materi ini dengan baik gitu ya, dan kemudian bisa untuk mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari, terutama adalah bagaimana kita meningkatkan kesehatan jiwa yang ada di masyarakat. Satria Elangga, hebat luar biasa, sehat jiwa luar biasa. Terima kasih.